Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini sesuai dengan judul, saya akan membahas proses PPG mulai dari tahap kuliah sampai nanti tahap UP, dan juga akan memberikan tips kepada teman-teman yang baru memulai pendidikan profesi ini agar nanti ketika melewati proses PPG bisa lebih santuy dan tidak ribet. Baik, langsung aja mari kita bahas. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi di proses PPG ini teman-teman akan melewati 3 tahap. Untuk tahapan yang pertama, teman-teman nanti akan mengikuti yang namanya proses pendidikan PPG atau kuliah ya, yang mana masa durasi kuliahnya itu ditempuh selama paling pendek 3 bulan dan paling lama 6 bulan. Ini untuk yang dalam jabatan, nanti menyesuaikan dengan TMT-nya. Kemudian setelah proses kuliah udah selesai, teman-teman akan bertemu dengan proses yang kedua, yaitu uji kinerja. Nanti ada uji kinerja praktik mengajar, kemudian ada uji kinerja portofolio. Nah, setelah ini udah selesai, barulah tahap yang terakhir atau yang ketiga, yaitu UP, uji pengetahuan. Nah, langsung aja saya jelaskan ya. Jadi ini sekaligus memberikan tips kepada teman-teman untuk agar bisa menjalani proses PPG ini lebih santai dan tidak ribet, tidak penuh rasa takut ya. Karena begini teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah mendengar bahwa di angkatan yang pertama, di kategori yang pertama pemberangkatan PPG di tahun 2022 ini ada beberapa kabar yang dikatakan peserta itu meninggal karena kalau di kabarnya tertulis sih kecapean mengikuti proses PPG ini. Ya memang benar, dan itu terjadi di angkatan saya, cuman di LPTK lain. Tapi saya tidak tahu ya, mungkin benar itu karena proses PPG ini, tapi mungkin saja tidak, karena kan ya beritanya masih simpang siur. Yang jelas ada yang meninggal dunia. Kita doakan semoga almarhum bisa bahagia di sana. Dan juga ada banyak yang gugur mengundurkan diri karena drop secara kesehatan. Dan itu juga benar terjadi di angkatan saya, di LPTK lain, dan juga di LPTK saya banyak yang mundur karena kondisinya tidak memungkinkan. Apakah seberat itu proses PPG? Apakah sesusah itu proses PPG sehingga membuat kesehatan dan jiwa kita itu menurun? Kalau saya pribadi mengatakan sih tidak. Saya sudah melewati proses ini dan saya tidak merasakan yang dirasakan oleh teman-teman saya yang pernah berkeluh kesah pada saya tentang susahnya proses PPG ini. Saya juga tidak merasakan keluh kesahnya beberapa teman-teman yang suka nyetatus di status Facebook atau Twitter atau yang lain sebagainya. Tetapi ketika saya mencoba mengamati beberapa keluh kesah itu, sepertinya kesimpulannya cuma satu. Ada yang kurang tepat dalam cara berpikir saat menjalani proses PPG ini. Kebanyakan mereka yang merasa susah, yang merasa ribet, yang merasa proses PPG ini kok kayaknya sulit, menguras tenaga, kebanyakan mereka yang satu, ini bagi saya ya, pendapat saya, satu, mereka yang ketika kuliah orientasinya adalah selalu ingin mendapatkan nilai tinggi. Nah ini padahal kan sebenarnya nilai tinggi itu nggak penting bagi saya. Yang terpenting adalah nilai di atas kategori KKM. Mau nilai kita 100, 90, 80, 70 pun nggak masalah. Karena antara nilai 100 dan 70 nanti sama-sama aja kategorinya lulus, nggak ada perbedaan. Dan teman-teman nanti ketika misal proses kuliah ini ada yang nilainya 100, kemudian ada teman yang nilainya 70 semua misalnya, nanti di sertifikatnya pun juga berbunyi sama, nggak ada perbedaan. Dan yang paling penting, nominalnya juga nanti sama, nggak ada perbedaan. Nggak ada yang namanya ketika kuliah misalnya dia dikatakan sebagai mahasiswa terbaik maka tunjangannya mendapatkan kali lipat gitu kan, digandakan lebih banyak. Enggak, tetap sama nominalnya. Jadi ya untuk apa kita mengejar nilai tinggi? Kita cukup yang penting kita sudah selesai mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita, ya sudah. Mau dinilai 100, 80, 90, ya udah. Gak usah gimana-gimana, gak usah kepikiran gimana-gimana, karena memang gak ada dampaknya. Yang penting kita sudah di atas kategori. Kemudian yang kedua, kebanyakan ini teman-teman yang mungkin merasa sulit ya karena mereka menjalani proses PPG ini sendiri, atau mungkin mereka mempunyai prinsip kompetitif bersaing ya.
bagi saya itu di proses PPG ini tuh kita nggak perlulah bersaing, ngapain. Justru kalau saya, kita harus bareng-bareng berjalannya, harus saling bergandeng tangan. Ini buat teman-teman yang di kelasnya sebagai ketua ya, karena saya juga ketua di kelas saya waktu PPG dulu. Saya bilang ke teman-teman semuanya, jangan ada yang pelit. Yang mungkin sudah tahu informasinya lebih dulu, atau yang punya referensi lebih dulu, atau yang sudah selesai tugasnya lebih dulu, ayo share di grup kelas agar dijadikan referensi untuk teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang masih bingung, mereka akhirnya menjadi terbuka dan akhirnya bisa ngerjain gara-gara ada contekan referensi. Selama pokoknya teman-teman nggak ada yang plagiat secara 100%. Jadi itu yang saya terapkan di kelas saya. Karena saya selalu bilang ke teman-teman, nggak usah berkompetisi. Nggak ada efeknya kita berusaha menjadi yang nomor satu, nggak ada efeknya. Kita semuanya sama. Pokoknya kita lalui proses ini dengan bareng-bareng, insya Allah nanti semuanya lancar. Jadi jangan main kompetitif, jangan main selfish atau egois, jangan. Kita harus bareng-bareng dan nggak perlu yang kalau istilah Jawanya itu nggak perlu eman ilmu, nggak perlu sayang sama ilmu. Maksudnya nggak perlu pelit sama ilmu gitu loh. Ketika kita membagikan contekan ke orang lain, kita nggak akan terkurangi kok. Justru kita mungkin nanti akan mendapatkan jariah, amal jariah dari yang sudah kita bagikan ke teman-teman kita. Bisa jadi loh ketika kita memberikan contohan kerjaan kita ke teman kita, dan teman kita yang sedang nyontek itu adalah teman yang mungkin dia tuh di rumahnya sibuk, repot, pikirannya penat. Tapi ketika dia dapat contekan referensi dari kita, akhirnya dia menjadi lebih ringan, lebih terbuka. Nah, kita sudah turut serta dalam membantu meringankan beban orang, dan akhirnya dia seneng, dan secara nggak sadar akhirnya dia mendoakan kita gitu. Nah, itu bisa menjadi amal jariah untuk kita. Jadi nggak perlu punya mindset kompetitif ya. Kemudian yang ketiga, ini rata-rata mereka itu takut sama dosen. Kalau nilainya jelek takut dibanding-bandingkan lah, takut dimarahi lah, atau bagaimana lah. Selama pengalaman saya di kelas, ada teman saya yang beliau itu paling tua usianya, kepala 4 usianya. Tahu sendiri kalau kita punya teman dengan kepala 4, sudah bisa dibaca bagaimana sibuknya, bagaimana beliau daya pikirnya berbeda dengan kita yang masih muda misalnya itu. Ada beliau yang ketika ngumpulin ya pokoknya ngumpulin, mindsetnya pokoknya ngumpulin, pokoknya hijau. Dan nggak masalah, nggak pernah dimarahi sama dosen. Mungkin hanya ditegur, kok begini kerjaannya, kok begini, yang lain begitu, kok Anda begini. Ya gitu aja. Tapi soal nilai, ya pasti dapat nilai, dan nilainya nggak mungkin di bawah KKM, pasti di atas KKM. Paling jelek ya pres KKM lah. Tapi kan yang penting lulus, itu yang terpenting untuk teman-teman catat di pikirannya. Yang penting lulus, yang penting hijau, udah. Terlebih, nah ini yang perlu ingat teman-teman, banyak teman-teman yang terlalu fokus di perkuliahan. Jadi banyak tuh mereka yang terlalu fokus di perkuliahan sehingga banyak tenaganya yang terkuras habis. Sehingga ketika mereka melakukan proses UKIN dan UP, mereka sudah drop. Nah, padahal ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Misal, kalau teman-teman nanti di proses perkuliahan ini nilainya 100 semua, misalnya perfect semua, nggak ada yang di bawah 100. Tapi di UKIN ternyata ada berkas teman-teman yang tidak bisa dibuka, akhirnya dianggap tidak mengumpulkan. Di UP nilai teman-teman bisa mendapatkan misalnya di bawah ketentuan kelulusan. Ya teman-teman nanti dinyatakan tidak lulus dalam PPG. Walaupun perkuliahannya 100. Karena yang terpenting adalah di UKIN dan UP teman-teman. Nah masalahnya UKIN dan UP ini secara korelasi dengan perkuliahan, kalau teman-teman coba tanya teman-teman ke yang sudah melewati PPG, ini nggak begitu ada korelasinya. Karena di perkuliahan kita nanti belajar fokus di intinya pembuatan RPP ya, mulai dari kita menganalisis masalah, mencari solusi, sampai terbentuklah sebuah RPP. Kemudian kita praktek mengajar, kemudian setelah praktek mengajar kita mengedit video, kemudian kita membuat best practice. Udah, dan ini nggak ada korelasinya dengan UP dan UKIN. Di UP nanti apalagi ya, semua soal-soal yang diujikan itu berhubungan dengan profesi kita, berhubungan dengan pedagogik, soal-soal yang mungkin tidak kita temui di proses ini. Sehingga saran saya jangan terlalu fokus, karena jarak antara perkuliahan ke proses UKIN dan UP itu pendek loh. Jadi sebisa mungkin di sini ya lakukan semampunya, jangan memaksa. Sehingga teman-teman ada waktu untuk belajar, mempersiapkan menyambut UKIN dan UP. Jadi ada waktu untuk belajar mandiri untuk tahapan yang UKIN dan UP. Jangan sampai terlalu fokus di sini. Jadi
Silakan teman-teman misalnya mau memburu sesuatu yang perfect di proses perkuliahan atau mungkin pengen dapat pujian dari dosen, silakan. Tapi sesuaikan dengan kemampuan. Kalau kemampuannya memang nggak memungkinkan, misalnya seperti saya nih, saya kan sudah berkeluarga, sudah punya anak 2, kemudian di sekolah saya juga guru yang selalu direpotkan oleh sekolah. Ya saya nggak perlu yang ribet-ribet, saya lakukan sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Yang penting orientasi saya adalah LMS sudah tercentang hijau, saya dapat nilai, sudah, saya nggak peduli untuk nilai saya. Nah, itu yang paling terpenting. Jadi jangan sampai fokus di perkuliahan. Kemudian berikutnya, jangan terlalu fokus ke LPTK lain, apalagi kelas lain. Jangan. Fokus kita hanya ke dosen kita, ya. Ketika dosen kita sudah menyuruh A, ya sudah, lakukan itu. Nggak usah langsung nengok ke kelas lain misalnya atau LPTK lain. Duh, kok ini ada A sama B? Akhirnya disampaikan ke kelas. Kita akhirnya nanti jadi terbebani, tugas kita nambah padahal nggak ada yang B juga, tapi disuruh sekalian mengerjakan yang B karena kita menyampaikan hal yang kita temui di rumput tetangga gitu loh. Jadi nggak perlu kita menengok rumput tetangga, kita fokus ke rumput kita sendiri aja. Kalau kita sudah dapat enak ya sudah. Dan yang terpenting adalah jangan banyak bertanya sesuatu yang tidak diperintahkan. Ini sering terjadi. Misal nih di LPTK saya, ini tidak bermaksud untuk banding-bandingkan ya. LPTK saya misalnya, LPTK saya ini ketika contoh untuk LK pengisian yang berhubungan dengan wawancara ya. Di LPTK saya, pokoknya di kolom itu ada hasil wawancara, sudah, titik. Nah, akhirnya ya saya mencari aja. Di kelas lain, LPTK lain itu ada loh. Hasil wawancara tidak hanya ditulis, tapi juga ada pembuktian dokumentasi, baik secara foto maupun video atau rekaman. Oh, ribet ya kan? Tetapi karena saya ketua kelas, saya suruh teman-teman saya, ini kan juga dibahas di grup kelas yang tanpa dosen ya. Saya suruh teman-teman, ini nggak usah dibahas. Ini terjadi di LPTK lain, ya sudah. Tidak perlu jadi acuan. Acuan kita adalah dosen kita. Kalau dosen kita udah menyuruh kolom pokoknya terisi hasil wawancara, ya sudah. Kita nggak perlu ngikut-ngikut, apalagi menanyakan ke dosen. Misalnya kalau ada teman yang menanyakan, Pak, apakah kita nanti harus ada bukti fisiknya saat wawancara? Aduh, itu malah ribet. Bisa-bisa dosen akan membuat perintah baru. Oh ya, dilampirkan juga ya dokumentasi ketika wawancara. Makin susah deh kita. Jadi kalau saran saya, nggak usah bertanya sesuatu yang tidak diperintahkan. Kalau perintahnya udah jelas, ya sudah, kerjakan. Kalau nggak ada perintah secara rinci, ya silakan berkreasi. Nggak perlu nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang itu bisa memunculkan perintah yang baru. Kasihan, karena kita dalam satu kelas itu heterogen ya. Secara usia juga heterogen. Ada yang dia masih muda, ada yang sudah tua, ada yang kesibukannya itu banyak, ada yang kesibukannya sedikit. Jadi kita harus tahu itu, kita harus mempertimbangkan itu. Yang jelas teman-teman, jangan lupa 3 tahapan ini teman-teman harus yang paling fokus di UKIN dan UP. Nah, perihal UKIN ini sama UP akan saya bahas tersendiri lebih detail. Untuk yang UKIN, perihal caranya mengisi UKIN, bagaimana menyiapkannya dalam bentuk berkas dan lain sebagainya ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya bagikan di video kali ini terkait proses PPG dan bagaimana cara menjalaninya dengan santuy, tidak ribet lagi gitu ya. Dan saya berharap semoga teman-teman bisa lebih tenang menjalani prosesnya, bisa lebih akurat ya. Jadi tidak semerawut gitu. Jadi lebih akurat, lebih santai, dan semoga bisa lebih menenangkan teman-teman dalam melewati proses PPG ini ya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kalau ada sharing-sharing yang berhubungan dengan hal yang saya sampaikan, bisa ditulis di kolom komentar. Yang mau bertanya juga bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.